kiri, kanan. Oke ya. Sekali lagi teriak kanan, teriak kiri, teriak kanan kiri. Oke, kita 2, 1, 3. Oke, 3. Ya insya Allah ada yang mau lulus S3 nih. Mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela. Salam kenal dari saya Anton, saya Kepala Cabang Utama BTN Cilegon. Jadi ini menarik, saat ini saya mengikuti kegiatan S3 di Universitas Pancasila, dan ini menjadi bagian untuk saya bisa meningkatkan skill saya dalam melakukan penelitian. Terima kasih banyak buat Ebismart. Harapan saya tadi di awal saya bisa lebih mengetahui lebih detail mengenai membuat sistematik literatur review menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dari kemarin sampai dengan sekarang, kemudian diajari sama Profesor Endang yang sangat berkompeten, didukung sama timnya, terutama kabarnya yang di lapangan itu ada juga yang profesor yang udah senior, tapi juga dibantu oleh tim dari Ebismart, sehingga kita semuanya terayomi, sehingga kita bisa mendapatkan detailingnya dari teman-teman yang hadir di lapangan kemarin. Thank you banget, harapan saya akhirnya bisa tercapai, saya bisa mengetahui aplikasi ini, saya bisa gunakan, yang nantinya bisa berguna untuk saya nanti untuk penyempurnaan disertasi saya pada saat saya ngikutin kegiatan disertasi di Universitas Pancasila. Kalau misalnya ada event lagi yang lainnya dari Ebismart. Salam sukses selalu. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya berharap selama mengikuti workshop offline ini kan lebih intensif pendampingannya ya, dan juga disupport dari tim Ebismart sehingga bisa menghasilkan luaran. Jadi di mana ketika kita melakukan systematic literature review, terutama ketika menggunakan tool ya, kita menggunakan akun kita akan menghasilkan proses SLR yang berbasis database ya. Dan database yang akan menjadi dataset kita ketika untuk menulis manuskrip systematic literature review itu nanti manfaatnya tidak hanya sekedar untuk menghasilkan paper sekali jadi, tapi juga bisa nanti diupdate kembali untuk menghasilkan paper SLR berikutnya gitu dengan novelty yang berbeda. Kemudian luaran kedua, ketika kita melakukan systematic literature review itu kita bisa menghasilkan roadmap untuk penelitian empiris selanjutnya ya, karena systematic literature review itu kita melakukan mapping secara sistematis dari penelitian-penelitian yang sudah ada sehingga menjadi dasar kita melakukan penelitian empiris selanjutnya ya, sehingga di semester berikutnya misalnya kan kalau rata-rata sebagai dosen itu setiap semester itu kan dituntut untuk berbukti melakukan publikasi sesuai dengan roadmap kepakaran kita, sehingga kita bisa bekerja dalam satu ekosistem, dimana nanti semester berikutnya kita tidak lagi harus bekerja dari nol lagi, mengulang lagi, mapping lagi gitu, karena kan kita sebenarnya akan bekerja linear dengan temanya akan seputar itu ya, tema yang sudah kita buat itu, sehingga tinggal diupdate kembali nanti di tahapan identifikasi itu di dalam batas UAK itu tinggal diupdate, nanti akan penambahan publikasi berikutnya akan otomatis tersinkron, sehingga kita tinggal mengekstraksi, memapping tambahannya, sehingga nanti itu akan berkesinambungan, jadi bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Baik, terima kasih. Pesan-pesannya peserta luar biasa, karena yang mengikuti itu rata-rata sebagian besar mahasiswa S3 yang luar biasa semangatnya, tidak mengenal lelah, sampai harus dari luar kota pun juga rela hadir, kemudian bahkan sampai profesor itu selalu ada di setiap workshop latihan luring maupun offline itu selalu ada ya dari Ebismart. Jadi artinya Ebismart itu bisa menjaring ya komunitas yang komunitas akademis, dimana kita jadi punya insight bahwa di Indonesia ini banyak baik dari akademisi yang masih proses pembelajaran sampai di jabatan fungsional tertinggi pun luar biasa semangat pembelajarannya ya, itu juga bisa menjadi insight bagi kita. Jadi kan nanti kita semangat itu tidak hanya pada saat kita sedang mengejar gelar doktor gitu atau sedang mengejar profesor, tapi bahkan ketika sampai profesor pun kita tidak kemudian anti klimaks kemudian tidak belajar lagi, tapi ternyata bagi kita profesor yang tetap update ilmu, karena ilmu itu kan sifatnya netral dan akan selalu ada update ya, sehingga kita bisa berdampak lebih luas, bermanfaat lebih banyak ketika kita punya kapabilitas yang selalu diupdate, sehingga manfaat kita itu bisa berkesinambungan gitu bagi society di Indonesia.